إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wasallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah mulia dan sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya setelah mati. Pengajian kita kali ini adalah tentang iddah atau orang yang beriddah menurut fikih atau hukum Islam. Wal mu'taddatu ala darbain. Darbain atas dua macam. Wal mu'taddatu ala darbain. Dan yang diiddahkan itu atas dua macam. Mutawaffa anha zawjuha, wafat daripadanya zawjuha oleh suaminya, wa ghairu mutawaffa anha, dan yang tidak wafat daripadanya. Jadi ada yang ditinggalkan melalui mati, ada yang tidak melalui mati. Fal mutawaffa anha zawjuha, maka orang yang wafat daripadanya akan suaminya, in kanat hurratan, jika adalah ia merdeka, hamilan, lagi yang hamil, fa'iddatuha an wafati zawjiha biwad'il hamil. Nah, ini kalau dia mengandung hamil, maka edahnya yang wafat suaminya tadi itu biwad'il hamli, dengan meletakkan buntingnya, kullihi, semuanya. Artinya dia melahirkan keseluruhannya. Nah, maksud melahirkan keseluruhannya, jangan ada tersisa anak lagi di dalam. Misalnya sekarang dia kembar anaknya, itu yang disebut tu amaini. Tu amaini itu yang kembar. Jadi kalau keluar satu anaknya, kemudian masih tersisa satu di dalam perut, ini belum selesai edahnya. Hatta tsani tu amaini, sehingga yang kedua daripada dua kembaran. Ma'a imkani nisbatil hamli lil mayyit, beserta kemungkinan membangsakan kehamilan itu bagi mayit. Artinya yang membuat dia hamil itu adalah suami yang wafat itu. Walau ihtimalan, jikalau masih walau kana nisbatul hamli lil mayyit, itu ihtimalan, masih ada sangkaan. Kaman fiyin bili'anin, seperti yang ditiadakan dengan li'an. Ditiadakan dengan li'an. Ini yang masih ihtimal, ihtimal. Jadi dia bersumpah, si suami ini, bahwa yang dia kandungkan ini bukan dari
bukan dari saya. Itu dia berani Bersumpah. bersumpah. Nah, ini yang walau ihtimalan. Sekalipun ada ihtimal. Jadi masih ada sangkaan dari dia atau dari orang lain. Nah, yang jadi persoalan sekarang nih, ini ada terjadi misalnya keluar anaknya satu, dia ditinggalkan dalam keadaan bunting misalnya, hamil, suaminya mati. Setelah 3 hari atau 10 hari, si istri yang ditinggalkan ini melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, kan dia kebiasaannya nipas itu 20 hari, ada yang sampai 40 hari, kebiasaan. Ya sebanyak-banyaknya 60 hari. Nah, ini dia setelah 25 hari dia berhenti keluar darah. Setelah beranak, akhirnya dia mandi suci. Kemudian dia nikah dengan orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, kan masih dia punya anak kecil kan, baru melahirkan, nikah dengan orang lain. Anggapannya edahnya sudah selesai. Kemudian setelah bernikah, nikah 5 bulan, dia beranak lagi. Baru nikah 5 bulan. Baru nikah 5 bulan, beranak lagi. Apa hukum nikahnya dan apa hukum anaknya? Nah, ini kan belum diketahui. Awalnya belum diketahui. Kan tidak diketahui. Nah, dikirain dia sudah selesai kan, beranak sudah. Nah, setelah 10 hari atau 20 hari dianggap dia suci. Nah, kemudian nikah. Tapi begitu dia keluar, dia anggapannya sudah keluar anak, ya selesai edah. Nah, kemudian sudah dia suci, baru dia pergi nikah dengan orang lain. Setelah dia nikah 4 bulan, 5 bulan, beranak lagi. Anaknya sudah sudah cukup bulan, 9 bulan. Artinya sudah sempurna semuanya, sudah kayak orang yang lahir 10 bulan, 11 bulan. Normal. Jadi apa hukum pernikahannya? Dan apa pula hukum anaknya? Hukum anaknya itu masih dihitung kembar. Kalau dari jarak melahirkan yang pertama dengan melahirkan yang kedua itu tidak berjarak 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Itu masih dihitung kembar. Karena sekurang-kurang orang hamil itu 6 bulan. Jadi apa hukum pernikahannya? Pernikahannya itu tidak sah. Berarti dia dinikah belum selesai masa edah. Apa hukumnya itu? Batal. Tetap tidak sah. Tidak sah. Nanti setelah beranak yang kedua baru dinikah lagi. Jadi cara dosanya enggak, karena enggak tahu. Nah, itu karena masih taksir dia. Artinya masih taksir itu masih kurang syarat. Seharusnya diperiksa dulu. Masih ada enggak anak di dalam. Nah, itu. Nah, kalau sudah diperiksa kemudian lalu
petugas belian nganak misalnya, dukun beranak misalnya sudah mengatakan tidak ada anak apa segala, lalu dinikahkan, kemudian dijumpai ada anak setelah 5 bulan tadi itu, nah itu tidak berdosa karena pemeriksaannya sudah maksimal dilakukan. Tapi hanya itu batas pengetahuannya sih. Kalau di luar edah niki apa? Berapa bulan sekira-kira kalau misalnya ada kasus tiba-tiba dia menikah terus kurang dari 5 bulan atau 6 bulan keluar anak, sekurang-kurangnya untuk bisa menentukan bulan apakah dia anak si suaminya yang ini atau ada orang lain. Jadi seperti tadi, kalau orang ini nikah misalnya gadis misalnya, atau sudah lama sekali janda misalnya, kemudian nikah, makanya perlu dicatat tanggal berapa dia nikah. Soalnya nanti kalau dia beranak kurang dari 6 bulan, lalu anaknya sudah Besar. Sudah seperti orang yang berumur 9 bulan 10 bulan. Nah kalau kurang dari 6 bulan saja ya, kalau kurang dari 6 bulan itu mesti keguguran namanya, tidak bisa apa-apa, mati sudah. Nah sekarang dia dari nikahnya terhitung dia 5 bulan nikah, berarti ini sudah bukan anaknya dia, dipatokan 6 bulan saja, itu kurang-kurang hamil. Sama dengan tu amain yang tadi, orangnya kembar, cara hukumnya seperti itu.